Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1051, Penguasa Kota Surga Selatan. Di mana dia? Dia melirik ke arah si pendendam. Dia telah mengatakannya dengan sangat baik, tapi di mana orang-orang yang menyambut si King Chen? Graji menyeringai dan berkata, saya khawatir Anda tidak tahu apa yang terjadi ketika Tuan Chen kembali ke kota Liangsu. Berapa banyak orang penting yang telah datang ratusan mil dari luar kota untuk menyambut Anda, dan bahkan jutaan penduduk telah datang untuk menyambut Anda di gerbang kota. Ini perbatasan selatan, bukan kota Liangsu, Hua Wenlei menjawab dengan acuh tak acuh. Kota Liangsu adalah wilayah yang pernah dikelola si King Chen sebelumnya. Dia tentu saja mengenal banyak orang. Namun, tempat ini adalah perbatasan selatan yang jauh, tanah asing. Siapa yang akan datang untuk menyambut si King Chen? Kau, kata Graji dengan marah, wanita sialan ini, dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya. Dadada, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dari arah kota, dan beberapa ekor kuda berlari mendekat. Mata Graji berbinar dan dia terkekeh. Kau lihat itu, orang-orang yang akan menyambut Tuan Chen sudah ada di sini. Alis Hua Wenlei sedikit berkerut. Mungkinkah si King Chen memiliki pengaruh seperti itu bahkan di perbatasan selatan? Fiuh, pendatang baru itu segera tiba di tempat pendaratan burung itu, turun dari kudanya, dan segera mendatangi mereka. Namun, kelompok si King Chen langsung diabaikan oleh mereka. Penguasa kota dari kota surga selatan memberi penghormatan kepada Putri Yanyu dan utusan dari kuil bintang 9. Pendatang baru itu bukanlah Wu Xiong, melainkan seorang pria parubaya yang gemuk dan berkulit putih. Dia memberi hormat kepada Putri Komandan Yanyu dan anak-anak Santo 9 bintang dengan penuh hormat. Aku terlambat. Tolong hukum aku, Putri Komandan Yanyu, kata penguasa kota surga selatan. Awalnya, Putri Yanyu dan yang lainnya ingin pergi ke wilayah Jiuli, yang terhubung dengan wilayah Launan, untuk melakukan inspeksi. Namun, karena mereka bertemu si King Chen di jalan, mereka harus mengubah rute mereka ke kota Tianan. Setelah tuan kota menerima berita itu, ia segera meletakkan segala pekerjaannya dan datang menyambut mereka. Bangun! Putri Komandan Yanyu menatap Hua Wenlei dengan tatapan mencela. Awalnya dia bermaksud untuk bepergian dengan cara yang sederhana, tetapi Hua Wenlei telah bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk memberitahu penguasa kota surga selatan. Putri, utusan, aku telah menyiapkan jamuan untuk menyambut kalian, kata penguasa kota surga selatan. Pada saat ini, rombongan penyambutan bergegas keluar kota, menabuh genderang dan gong. Ada beberapa kuda terbang bersayap putih yang langka di rombongan itu. Itu adalah gunung berharga yang digunakan untuk menyambut tamu paling terhormat di kota surga selatan. Penguasa kota surga selatan telah memberinya perawatan terbaik. Hua Wenlei menatap dengan kesal sambil tersenyum, itu tidak benar. Ini sepertinya bukan sambutan yang baik untuk tuanmu. Graji marah sekaligus kesal saat bergumam, mengapa Wu Xiong belum datang? Jika dia datang lebih awal, dia tidak akan kehilangan muka. Pergi. Tiba-tiba, terdengar suara mendesak dari cakrawala, dan seekor kuda iblis militer datang. Orang yang duduk di atas kuda itu adalah Wu Xiong. Dia bergegas menghampiri si King Chen dan turun dari kudanya. Dia maju dan memegang lengan si King Chen, sambil berkata dengan gelisah, Tuan Xia, selamat datang di perbatasan selatan. Sesuai keinginannya, ia mendapat perintah dari istana militer dan dipromosikan menjadi jenderal di daerah militer di perbatasan selatan. Semua ini berkat bantuan si King Chen. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih? Si King Chen menjawab, mengapa saya perlu Anda menyambut saya secara pribadi? Dia baru saja memasuki Korps Angkatan Darat Perbatasan Selatan, jadi dia pasti memiliki banyak hal penting untuk diurus. Awalnya dia berencana untuk mencari Wu Xiong secara pribadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dendam akan mengambil keputusan dan memberi tahu Wu Xiong. Tuan Xia, tolong jangan katakan itu. Anda adalah dermawan saya yang hebat, dan menyambut Anda adalah hal yang paling penting. Namun, Anda seharusnya memberitahu saya lebih awal, Wu Xiong tertawa terbahak-bahak. Jika kau sudah bersiap lebih awal, kau bisa membawa saudara-saudara barumu untuk menyambutmu. Tuan Xia, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi reputasimu di pasukan perbatasan selatan bahkan lebih besar daripada di pasukan pelindung kota.
Karena Xia Qingchen sering menunjukkan wajahnya di pasukan penjaga kota, para prajurit sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak merasa penasaran. Namun, para prajurit tentara perbatasan selatan menghormati Xia Qingchen yang terhormat bagaikan dewa. Ketika pertama kali datang ke Korps Angkatan Darat Perbatasan Selatan, dia khawatir bahwa dirinya adalah orang luar dan akan dikucilkan oleh prajurit perbatasan selatan. Namun siapa sangka ketika mereka mengetahui bahwa dia dan Xia Qingchen berasal dari daerah militer yang sama, mereka semua bersikap sangat ramah dan penuh rasa ingin tahu bertanya tentang Xia Qingchen. Pada akhirnya, ketika mereka mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xia Qingchen dan bahwa Xia Qingchen lah yang secara pribadi merekomendasikannya untuk datang ke perbatasan selatan, seluruh angkatan darat menjadi gempar. Hal itu bahkan membuat Panglima tertinggi, Bai Zhantian, khawatir, dan memanggilnya secara pribadi untuk menanyakan rinciannya. Reputasi Xia Qingchen di tentara perbatasan selatan begitu hebat, melebihi imajinasi siapapun. Selain fakta bahwa Xia Qingchen tidak pernah menginjakkan kaki di perbatasan selatan dan tampak sangat misterius, alasan terpenting adalah bahwa perbatasan selatan menghargai seni bela diri dan sangat menghormati orang-orang pemberani. Ini sangat mirip dengan kaum barbar. Sebaliknya, kota Liangzhou lebih menjunjung ketenaran dan kekayaan dibandingkan wilayah perbatasan selatan. Xia Qingchen terkekeh. Sudah cukup memilikimu. Bagaimana mungkin aku berani menyusahkan prajurit lainnya? Wu Xiong terkekeh, Xia Qingchen masih tidak mengerti betapa dia sangat dihormati di perbatasan selatan. Ketika menerima berita itu, Xia Qingchen hendak tiba di kota surga selatan dan benar-benar tidak punya waktu untuk memberitahu yang lain. Dia hanya memberikan beberapa instruksi sederhana kepada bawahannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak prajurit yang akan datang menyambutnya secara pribadi. Tuan Xia, mari kita cari tempat yang tenang di kota Tiannan dan bicara pelan-pelan. Dia tidak berani melupakan misi yang diberikan Xia Qingchen kepadanya. Selama periode ini, ia telah mengumpulkan banyak informasi tentang perbatasan selatan. Xia Qingchen mengangguk dan hendak pergi ketika suara tegas dokter terdengar. Jenderal Wu, tidakkah Anda terlalu memikirkan diri sendiri? Hah? Wu Xiong melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat penguasa kota surga selatan berdiri di tengah kerumunan yang riuh. Ekspresinya berubah dan dia segera melangkah maju dan membungkuk. Mata jenderal ini buruk, aku tidak dapat menemukan penguasa kota surga selatan. Dia tidak bisa bersikap tidak sopan. Jabatan penguasa kota surga selatan begitu tinggi sehingga hanya sedikit orang yang bisa menyamainya. Di wilayah Liang yang luas, hanya ada 2 kota yang berada di luar banyak wilayah. Salah satunya adalah kota Liangzhou, dan yang lainnya adalah kota Tianan. Kota Liangzhou merupakan ibu kota wilayah dingin, sedangkan kota Tianan merupakan wakil ibu kotanya. Mudah dibayangkan betapa tingginya status seorang wakil kepala kapital. Meskipun dia tidak sekuat 10 penguasa istana, dia tidak jauh lebih lemah dari Panglima Angkatan Darat. Ketika Wu Xiong melihatnya, rasa hormat sebanyak apapun tidak akan cukup. Kau memang buta. Kau tidak melihat Putri Komandan Yanyu dan Sein 9 bintang. Penguasa kota surga selatan memarahi. Wu Xiong menoleh dan melihat Putri Yanyu, Hua Wenlei, dan yang lainnya. Ia terkejut dan segera maju untuk memberi penghormatan. Aku, Wu Xiong, memberi penghormatan kepada Putri Yanyu dan 9 anak Sein bintang. Bangunlah, kata Putri Komandan Yanyu. Baru pada saat itulah Wu Xiong berdiri, tetapi dia tidak berani pergi. Dia berdiri dengan hormat di samping dan mendengarkan instruksi. Penguasa kota surga selatan melotot padanya dan mendorongnya menjauh. Dasar orang buta, minggirlah dan tunggu hukumanmu. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Putri Yanyu sambil tersenyum dan berkata, perjamuan sudah siap, silakan. Putri Komandan Yanyu mengangguk. Dia melemparkan tatapan perpisahan pada Xia Qingchen dan, ditemani oleh penguasa kota surga selatan, menunggangi binatang iblis dan menuju ke kota surga selatan. Ketika Putri Komandan Yanyu menunggangi binatang iblis itu, penguasa kota surga selatan menoleh dan menatap Wu Xiong yang berdiri diam di kejauhan. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Sudah cukup buruk bahwa dia telah mengabaikan Putri Yanyu dan Sein 9 bintang. Sekarang, dia bertingkah seperti orang bodoh dan tidak tahu bagaimana cara mengikuti dan melayani. Bab 1052, Penglihatan yang buruk.
Apakah dia mengira bahwa Putri Komandan Yanyu dan orang suci 9 bintang mempunyai kesan yang baik terhadap kota surga selatan? Masih belum datang. Penguasa kota surga selatan menahan amarahnya dan berteriak dengan suara rendah. Wu Xiong ingin menunda sampai akhir dan pergi bersama Xia Qingchen dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa kota surga selatan akan memperhatikannya. Dia hanya bisa menguatkan diri dan berjalan mendekat. Penguasa kota. Jenderal Wu, sebagai perwakilan istana militer, Anda harus memperhatikan citra Anda. Mengapa Anda tidak menunjukkan rasa hormat kepada tamu terhormat Anda? Tanya penguasa kota surga selatan. Wu Xiong menjelaskan, Tuan kota, saya di sini hari ini untuk menyambut Tuan Xia. Saya tidak tahu bahwa Putri Yanyu dan yang lainnya akan datang. Tuan Xia, penguasa kota surga selatan melirik Xia Qingchen dengan santai dan tampak tidak keberatan. Jadi, sekarang kamu sudah tahu. Menemani para putri dan anak-anak Sein 9 bintang. Tapi aku, Wu Xiong berada dalam posisi yang sulit. Dia datang hanya karena Xia Qingchen. Siapakah Putri Komandan Yanyu dan Sein 9 bintang? Mereka tidak pernah membantunya. Bahkan jika mereka memohon padanya, dia tidak akan datang untuk menyambut mereka. Tetap saja, tapi, penguasa kota surga selatan sangat marah. Bagaimana mungkin Jenderal baru Wu bisa begitu buta? Dia menendang kaki Wu Xiong, menyebabkan dia berlutut di depan binatang iblis itu. Pada saat ini, Hua Wenlei berjalan mendekat dan hendak menaiki binatang iblis itu. Nona Hua, silakan, kata penguasa kota surga selatan sambil tersenyum. Wajah Hua Wenlei dipenuhi dengan ejekan saat dia menginjak punggung Wu Xiong dan menggunakannya sebagai bangku untuk naik ke punggung binatang iblis itu. Namun, dia tidak berniat untuk segera menaiki binatang iblis itu setelah menginjak punggung Wu Xiong. Sebaliknya, dia menatap Xia Qingchen dengan tenang dan kemudian menatap Grudge yang ada di sampingnya. Ini si besar yang kamu bicarakan. Ini benar-benar besar. Sambil berkata demikian, dia mengerahkan tenaga di kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah. Wu Xiong merasakan sakit dan lengannya lemas saat dia jatuh ke tanah. Di punggungnya, tertinggal 2 bekas darah berwarna merah cerah. Hua Wenlei memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke punggung binatang iblis itu dan tertawa. Beberapa orang harus mengenali diri mereka sendiri. Kamu dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Penguasa kota surga selatan memandang Wu Xiong yang sedang berbaring di tanah dan menunjuknya dengan marah. Aku akan membalasmu nanti. Sambil berkata demikian, dia buru-buru melompat ke atas binatang iblis yang berada paling depan dan memimpin jalan. Ketika tim penyambutan pergi dengan megah, hanya kelompok Xia Qingchen yang tertinggal, begitu pula Wu Xiong yang tergeletak di tanah dengan ekspresi kesakitan. Suasana seketika berubah dingin. Grudge mengatupkan giginya dan berkata, anjing tuan ini, sudah lama sekali aku tidak merasa kesal seperti ini. Wanita jelek itu, ai. Berpikir betapa gemilangnya Xia Qingchen di kota Liangzhou, dia malah dikalahkan oleh seorang wanita jelek hari ini. Aku benar-benar tidak mau. Xia Qingchen tetap tenang. Dia membantu Wu Xiong berdiri pada saat pertama dan berkata, maaf telah membuatmu terluka. Wu Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah, tidak, ini aku, Wu, yang kata-katanya tidak begitu berarti. Aku telah mempermalukan reputasi Tuan Xia. Menyambut orang lain berarti memberi muka kepada para tetua. Namun, karena statusnya yang tidak tinggi, ia menyebabkan Xia Qingchen menderita penghinaan dan penghinaan dari seorang putra Sein bintang 9. Orang macam apakah Xia Qingchen itu? Anak suci 9 bintang yang bernama Hua Wenlei itu bahkan tidak sebanding dengan seujung jari pun darinya. Tapi pada akhirnya, tidak apa-apa. Jika kamu menyambutku dengan begitu meriah, kamu akan merasa tidak nyaman. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Wu Xiong berdiri dan berkata, aku baik-baik saja. Ayo masuk ke kota. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua bertopi bundar berlari kembali dari tim penyambutan dan berkata dengan tegas, Wu Xiong, penguasa kota surga selatan telah menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan Anda dan teman Anda pergi ke kediamannya sebagai tamu. Ini, Wu Xiong sangat enggan untuk pergi. Dia hanya ingin segera menemukan tempat untuk mengobrol dengan Xia Qingchen. Akan tetapi, jika dia tidak pergi, dengan status istimewa sebagai penguasa kota Tiannan,
itu sudah cukup untuk menekannya, yang telah menjadi jenderal dengan susah payah, sampai pada titik di mana dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ayo pergi, katanya. Xia Qingchen tidak ingin mempersulit Wu Xiong. Mereka hanya akan pergi ke City Lord Manor, bukan ke kolam naga atau sarang harimau. Wu Xiong menghela napas lega dan berkata, bagus, senang sekali Tuan Xia bisa melihat pemandangan kediaman Tuan Kota Surga Selatan. Mereka menyusul tim penyambutan dan mengikuti mereka ke rumah bangsawan kota. Rumah Tuan Kota itu megah, dengan ubin emas dan perak serta dinding berkilau, bagaikan istana. Istana penguasa kota surga selatan dibangun di atas urat nadi spiritual. Ki spiritual di istana itu 3 kali lebih banyak daripada dunia luar. Banyak orang bermimpi bertugas di istana penguasa kota. Ini adalah kedua kalinya Wu Xiong datang ke istana penguasa kota. Terakhir kali adalah ketika dia masih muda, dan sebagai seorang jenius luar biasa dari perbatasan selatan, dia dipanggil oleh penguasa kota. Dia masih tidak bisa melupakan pemandangan mewah itu. Ruang tamu di rumah bangsawan kota adalah pusat urat nadi spiritual. Di sana, urat nadi spiritual adalah yang paling melimpah. Wu Xiongxiang berkata, ruang tamu biasanya tertutup, dan ki spiritual telah terkumpul dari waktu ke waktu, jadi sangat kaya. Mendengar kata energi spiritual, mata Luo Suixian berbinar, jangan bilang kalau tamu dari kediaman tuan kota semuanya diterima di halaman. Wu Xiong tidak dapat menahan tawa, tentu saja tidak. Rumah tuan kota memiliki 9 kamar tamu, dan semakin dekat kamar tamu tersebut dengan pusat urat spiritual, semakin banyak ki spiritual di sana, dan semakin terhormat kamar tamu tersebut. Biasanya, tamu akan diterima di kamar tamu nomor 1 hingga 5. Energi spiritual di sana hanya sedikit lebih kuat daripada di halaman, dan terbuka setiap saat. Namun, yang ke-6 hingga ke-9 tidak mudah dibuka untuk umum. Luo Suixian merasa khawatir, lalu orang macam apa yang bisa memasuki aula ke-9? Yang ingin ditanyakannya adalah apakah dia bisa menikmati kejayaan Putri Yanyu dan memasuki kamar tamu ke-9. Seseorang dengan status yang sangat tinggi. Wu Xiong berkata dengan ragu. Luo Suixian mengerutkan bibirnya dan bertanya, lalu bagaimana dengan Putri Yanyu dan Sein 9 bintang? Mereka sedang melaksanakan perintah raja kali ini, jadi mereka seharusnya bisa. Wu Xiong memotongnya tanpa berpikir, bagaimana mereka bisa menikmati perlakuan di ruang tamu nomor 9. Dulu, di ruang tamu ke-9, orang dengan status penerimaan terendah adalah kepala istana. Putri Komandan Yanyu dan orang suci 9 bintang tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan penguasa istana. Lalu, bagaimana dengan ruang tamu nomor 8? Luo Suixian bertanya dengan penuh harap. Wu Xiong berpikir sejenak, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Ruang tamu nomor 8 belum dibuka selama setengah tahun. Kurasa dia tidak akan menggunakannya hanya untuk menghibur mereka. Kurasa itu mungkin ruang tamu No. 7. Nomor 7, Luo Suixian menunda perkataannya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di hatinya. Wu Xiong berkata, nomor 7 juga merupakan nomor terbaik. Sudah 3 bulan tidak digunakan. Ki spiritual di dalamnya seharusnya lebih dari 6 kali lipat dari dunia luar. Mendengar ini, mata Luo Suixian yang tadinya kecewa, tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Bagus sekali. Sebentar lagi aku akan bisa menembus puncak transformasi ke-9 tingkat astral menengah, katanya dengan gembira. Sejak dia meninggalkan Sky Moon Ridge, dia telah berkultivasi dengan tekun. Di sisi lain, kota Liangzhu penuh dengan peluang dan sumber daya yang kaya, jadi kultivasinya telah meningkat pesat. Sedikit lagi dia akan mampu menerobos ke puncak transformasi ke-9 tingkat bintang tengah, bersiap menerobos ke tingkat bintang besar. Jika memang begitu, kita memang telah diuntungkan oleh Putri Yanyu dan orang suci 9 bintang, kata Wu Xiong. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenaran. Rombongan tersebut mengikuti tim penyambutan hingga ke ruang tamu. 9 ruang tamu dikelilingi oleh kolam berwarna hijau giok. Di setiap ruang tamu, ada kata-kata yang jelas dan besar. Bab 1053, Ketidakadilan di Hatiku. Benar saja, seperti yang dikatakan Wu Xiong, penguasa kota surga selatan dengan hangat mengundang Putri Yanyu dan yang lainnya ke kamar tamu ke-7. Luo Suixian menjadi bersemangat. Yang diinginkannya hanyalah melewati Ye Linglong dan Xia Qingchen dan masuk lebih dulu.
Mereka akhirnya tiba di depan ruang tamu 7. Berdiri di pintu masuk ruang tamu, dia sudah bisa melihat bahwa segala macam hidangan hangat dan anggur lezat telah disajikan. Gelombang energi spiritual murni datang langsung ke arahnya. Hanya dengan menciumnya saja, ia merasa segar kembali. Ini bukan hanya 6 kali lipat dari dunia luar, tetapi setidaknya 7 kali lipat. Sepiring makanan di sini setara dengan setengah bulan atau bahkan sebulan bercocok tanam di luar ruangan. Namun, saat mereka hendak masuk, penguasa kota surga selatan menoleh ke arah mereka dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang kalian lakukan? Tuan kota telah memerintahkan kita untuk datang," kata Wu Xiong. Penguasa kota surga selatan mengerutkan kening. "Wu Xiong. Aku berkata, mengapa kamu tidak punya otak? Apakah pantas bagimu dan temanmu untuk duduk bersama Putri Yanyu dan orang suci 9 bintang? Mengapa kamu tidak memikirkannya sendiri?" Wu Xiong merasa malu, lalu apa maksud Tuan kota? Penguasa kota surga selatan mengedipkan mata pada lelaki tua bertopi bundar itu. Lelaki tua itu tidak menunjukkan ekspresi yang baik. "Bertindak atas inisiatifmu sendiri, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ikuti aku, jamuan makanmu ada di sana." Dia menunjuk ke ruang tamu di seberang kolam. Itu adalah ruang tamu terbuka. Karena dibuka setiap hari, tempat itu jarang mengumpulkan energi spiritual. Sama seperti halaman, energi spiritual di area itu 3 kali lebih banyak daripada dunia luar. Ruang tamu ketujuh dari rumah bangsawan kota digunakan untuk menjamu tamu penting. "Tidakkah kamu merasa malu datang ke sini tanpa alasan?" Tetua bertopi bundar bergumam sambil memimpin jalan. Ketika Wu Xiong mendengar ini, hatinya dipenuhi amarah. Orang yang meminta mereka datang adalah tuan kota, dan orang yang meremehkan mereka adalah tuan kota. Kalau begitu, mengapa dia meminta mereka datang? Yang paling kecewa adalah Luo Suixian. Dia berdiri di depan ruang tamu 7 dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum beranjak pergi. Kekecewaan di hatinya semakin besar. 6 kali energi spiritual, 3 kali energi spiritual, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Dia sedikit frustrasi. Mengapa dia begitu tidak beruntung? Xia Qingchen tidak berhasil mengejar ketertinggalannya saat dia masih di masa jayanya. Sekarang statusnya semakin menurun dari hari ke hari, dia hanya bisa menjadi pelayan dari pelayannya. Menatap punggung Xia Qingchen yang seolah tidak terjadi apa-apa, Luo Suixian merasakan tekanan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Mengapa dia mengikuti orang yang sedang menurun seperti itu? Apa gunanya kalau dia mengikuti kesayangan surga seperti Hua Wenlei, yang namanya menggemparkan dunia yang sejuk? Setidaknya, orang-orang akan mengaguminya kemanapun dia pergi, dan dia akan menikmati sumber daya yang tak terbayangkan. Tapi sekarang, tidak berguna. Luo Suixian menendang batu di depan kakinya dan bergumam penuh kebencian. Ye Linglong, yang berjalan di belakang, menoleh. "Apa yang baru saja kau katakan?" Dia mengenakan topeng untuk mencegah Night Demon Qiong mengenalinya. Tidak apa-apa, seolah kehilangan jiwanya, Luo Suixian menundukkan kepalanya dan merasa tidak senang. "Oh." Ye Linglong merentangkan tangannya dan berkata dengan nyaman, "Senang sekali berada di sisi Tuan. Sudah lama sekali ia tidak mengalami nasib buruk. Perasaan ini adalah kenikmatan terbaik." Sedangkan untuk makanan lezat katanya, dia tidak memperdulikannya. Di depan ruang tamu nomor 1, lelaki tua bertopi bundar menunjuk makanan di dalamnya. "Ini milikmu. Nikmatilah sepuasnya. Jika kau butuh sesuatu, panggil pembantu di pintu." Setelah selesai berbicara, dia bergegas kembali ke ruang tamu nomor 7 dan memberi salam kepada Hua Wenlei dan yang lainnya dengan membungkuk. Putri Komandan Yanyu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan kota, mengapa Anda membiarkan Tuan Muda Xia dan yang lainnya pergi ke sisi lain sendirian? Minta mereka untuk datang bersama." Penguasa kota surga selatan tidak ragu-ragu. Karena ini adalah perintah dari Putri Yanyu, dia akan mengundangnya. Namun, tepat saat dia hendak memberi perintah, Hua Wenlei berkata, "Tunggu. Yang akan kita bahas sekarang adalah pertarungan dengan ahli kesombongan surgawi Loulan. Ini rahasia, dan orang luar tidak boleh hadir." Putri Komandan Yanyu merenung sejenak dan tidak keberatan. Dia benar-benar tidak bisa membantah ini. "Ambil beberapa piring di atas meja dan berikan kepada mereka." Putri Komandan Yanyu tidak tahan. Lagi pula, siapa yang tahan melihat orang yang mereka sayangi diabaikan? Hua Wenlei tidak hanya tidak menghentikannya,
tetapi dia juga secara pribadi memilih beberapa yang terbaik. Dia tersenyum dan berkata, suruh mereka memakannya perlahan dan benar. Jangan sampai tersedak. Oh benar, sampaikan ini pada gadis berbaju merah muda. Hua Wenlei mengeluarkan sebotol cairan spiritual yang bersinar dengan cahaya bintang. Kalau begitu, katakan padanya bahwa dia tidak punya masa depan dengan mengikuti sampah yang tidak berguna. Orang tua bertopi bundar menerima pesanan dan segera memimpin para pelayan untuk membawakan beberapa hidangan hangat. Di ruang tamu nomor 1. Ketika Wu Xiong dan yang lainnya masuk, yang lainnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Mereka tidak merasa iri dengan lingkungan yang lebih unggul di ruang tamu 7. Bahkan si pemarah, yang paling kasar dari semuanya, berjongkok di tanah dan menggaruk kutu karena bosan. Lian Xing juga duduk di kursi dengan ekspresi acuh tak acuh, membaca buku dengan santai. Ye Linglong memiliki hati seperti anak kecil. Dia hanya mengambil beberapa artefak nirvana yang tidak diketahui dan mempelajarinya dengan rasa ingin tahu. Xia Qingchen sangat tenang. Dia bahkan tidak tertarik dengan ruang tamu ke-9, apalagi yang ke-7. Tidak masalah di mana dia menjamu mereka. Wu Xiong merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan diperlakukan di kamar tamu terburuk, kamar tamu nomor 1. Dia benar-benar merasa sedikit kasihan pada Xia Qingchen. Satu-satunya yang merasa tertekan adalah Luo Suixian. Dia mengambil sumpitnya dan membalik piring-piring di atas meja, sambil mengeluh, tidak ada energi spiritual sama sekali. Itu hanya hidangan biasa. Dan semuanya dingin, kata Luo Suixian, merasa dirugikan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela dan melihat keributan di ruang tamu nomor 7 di seberangnya. Dia kemudian melihat ke ruang tamu No. 1. Bukan hanya suasananya yang dingin, bahkan makanannya pun dingin. Bagaimana kita bisa makan ini? Luo Suixian duduk dengan marah. Dia merajuk sendirian. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia meraih cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Tak disangka, tehnya terasa pahit dan susah diminum, tetapi tetap saja dingin. Tanpa sadar dia menyemburkan tehnya, sehingga membasahi seluruh meja. Tehnya sudah dingin. Luo Suixian sangat marah hingga menjatuhkan cangkir tehnya dan mengeluh, apa yang dipikirkan penguasa kota surga selatan tentang kita? Teh dingin dan makanan dingin, apakah ini cara Anda menjamu tamu? Ini hanya digunakan untuk mengusir pengemis, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kasihan. Tidak baik baginya untuk mengikuti Ye Linglong entah dari mana. Pada akhirnya, setelah dia mengikuti Xia Qingchen, dia tidak menemukan hal baik apapun. Hari macam apa ini? Gadis kecil, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Di luar pintu, lelaki tua bertopi bundar memimpin sekelompok pelayan masuk. Mendengar gerutuan Luo Suixian dari jauh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan memarahi. Dengan statusmu yang rendah, sudah merupakan kebaikan hati dan permintaan khusus Nona Hua Wenlei agar kau datang ke ruang tamu untuk menyambutku. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa memasuki rumah tuan kota? Keluhan Luo Suixian segera disingkirkan. Dia mundur ke samping dengan patuh dan tidak berani bersikap lancang. Orang tua bertopi bundar itu melotot ke arah Luo Suixian dan melambaikan tangannya, bawa masuk. Para pelayan membawa piring-piring berisi hidangan panas dan lezat ke meja. Luo Suixian melihatnya dan berkata dengan heran, sup tanduk rusa dari rusa iblis roh api. Merpati bercorak 100 yang direbus dengan bunga awan abadi. Ikan 7 warna. Dia melafalkannya seolah-olah itu adalah harta karun keluarganya, dan setiap hidangan yang dia lafalkan merupakan yang terbaik di dunia. Di kota Liangzhou, hidangan ini tidak dapat dimakan bahkan jika seseorang punya uang. Ini, tanya Luo Suixian. Lelaki tua bertopi bundar itu menatapnya dengan jijik. Dasar orang desa. Bab 1054, tidak perlu mempertimbangkan. Hanya orang-orang miskin dari tanah biadab yang akan terkejut dengan hidangan langka seperti itu. Ini adalah hidangan yang diberikan Nona Hua Wenlei kepadamu. Silakan cicipi. Lelaki tua bertopi bundar itu berbicara dengan nada aneh, nada kejam dalam suaranya terdengar sangat kental. Baru pada saat itulah Putri Komandan Yanyu menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan mengalihkan pandangannya karena malu.
Saat berada di langit bulan, dia tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak bahagia maupun sedih. Dia adalah peri yang dipuji semua orang. Dan sekarang, setelah dampak dari era kemakmuran yang besar, ia menjadi sangat bermanfaat dan sekuler. Akan tetapi, bukankah karena Xia Qingchen tidak berguna sehingga dia berakhir dalam kondisi ini? Jika masa depan Xia Qingchen tidak terbatas, apakah dia masih perlu merasa iri dengan makanan lezat orang lain? Apakah dia bahkan akan dipandang rendah? Dibandingkan dengan Hua Wenlei dan yang lainnya, Xia Qingchen terlalu terpuruk. Kalian sudah makan atau belum? Melihat Xia Qingchen dan yang lainnya tidak tergerak, lelaki tua bertopi bundar itu bertanya dengan nada tidak sabar. Xia Qingchen bahkan tidak melirik piringnya. Kirim dia kembali ke tempat asalnya. Baiklah, katanya. Pria tua bertopi bundar itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan para pelayan membawa piring-piring itu pergi. Luo Suixian menatap hidangan itu dengan enggan. Dia merasa kehilangan arah. Jamuan penyambutan hari ini sungguh tak terlupakan. Selain itu, lelaki tua bertopi bundar itu mengubah nada bicaranya dan mengeluarkan sebotol cairan spiritual yang bersinar dengan cahaya bintang. Pandangannya tertuju pada Luo Suixian, yang mengenakan gaun merah muda. Nona Hua Wenlei, izinkan saya memberikan ini kepada Anda. Luo Suixian merasa sedikit tersanjung dan menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. Maksudmu, memberikannya padaku? Status apa yang dimilikinya? Hua Wenlei bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa dia memberinya hadiah? Bahkan jika dia ingin memberikannya padanya, dia seharusnya memberikannya pada Xia Qingchen. Ini untukmu. Lelaki tua bertopi bundar itu menyodorkannya ke tangan Luo Suixian. Yang terakhir tercengang. Dia merasakan dingin di tangannya dan berkata, apa ini? Obat rahasia untuk menembus posisi bintang utama, air bintang dingin. Mata tetua bertopi bundar itu berkedip dengan sedikit rasa jijik. Dia bahkan tidak tahu Leng Xingsui yang terkenal itu. Efek dari benda ini mirip dengan mutiara Dewa Luo yang hilang. Setelah mengonsumsinya, benda ini dapat membantu kultivasi seseorang untuk menembus posisi bintang utama. Apa? Apa? Ini air bintang yang dingin. Luo Suixian berkata dengan heran. Sebagai seseorang yang akan menerobos ke tingkat astral utama, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang obat rahasia langka untuk menerobos ke tingkat astral utama, air bintang dingin. Tepatnya, itu bukan obat rahasia, tetapi cairan spiritual alami. Selain mutiara Dewa Luo yang hilang, itu adalah salah satu dari sedikit harta karun yang dapat membantu seseorang menerobos. Biasanya, hanya keluarga Yu, keluarga kerajaan, dan beberapa keluarga lain yang memilikinya. Tidak pernah dalam mimpinya ia berpikir akan mendapatkan air bintang dingin yang terkenal itu. Dia benar-benar memberikannya kepadaku. Luo Suixian berpikir bahwa Hua Wenlei pasti telah melakukan kesalahan. Mengapa dia memberikan barang yang begitu berharga? Lelaki tua bertopi bundar itu melipat kedua tangannya di lengan bajunya dan tersenyum tipis. Itu hanya sebotol air bintang dingin. Itu tidak ada apa-apanya bagi orang setingkat Hua Wenlei. Ambillah. Ketika Luo Suixian mendengar ini, dia tercengang. Air bintang yang dingin tidak ada apa-apanya. Dia benar-benar bisa merasakan kekuatan dan fondasi Hua Wenlei yang luar biasa. Orang macam apa yang memiliki kepercayaan diri untuk memberikan air bintang dingin begitu saja? Jumlah orang di alam keren itu bisa dihitung dengan satu jari, bukan? Untuk dapat melakukan apa yang dilakukannya, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Kembalikan. Suara tenang Xia Qingchen terdengar. Luo Suixian terkejut. Tanpa sadar dia memeluk Leng Xingsui dengan erat dan mengerutkan bibir merahnya. Aku ingin menerobos ke posisi bintang utama. Meningkatkan kultivasi adalah tujuan yang ingin dicapai semua kultivator. Xia Qingchen harus memahami perasaannya. Sudah kubilang, kembalikan. Xia Qingchen menatapnya. Tatapannya tenang, tetapi ada keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya. Luo Suixian menggenggamnya lebih erat lagi, tidak rela melepaskan air bintang yang dingin itu. Hidangan dan anggur yang lezat memang lezat, tetapi air bintang yang dingin merupakan harta yang tak tertandingi untuk menembus posisi bintang utama. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia tidak akan memiliki kesempatan ini. Nona muda, kamu telah mengambil sebotol air bintang dingin ini. Di mana wajah Tuan? Wu Xiong juga angkat bicara. Jika pelayan Xia Qingchen harus bergantung pada kemampuan orang lain untuk bisa menerobos,
bukankah itu akan membuat wajah Xia Qingchen menjadi sangat sulit untuk ditanggung? Luo Suixian bahkan tidak memiliki kesadaran ini, bagaimana dia bisa menjadi seorang pelayan. Tapi aku, Luo Suixian menolak untuk menyerah apapun yang terjadi. Dia menatap Xia Qingchen dengan tatapan memohon. Aku ingin menerobos. Mengapa kamu tidak mengerti aku? Sedikit rasa benci muncul di hati Xia Qingchen. Tidak apa-apa jika kamu ingin menerobos. Ketika kamu mencapai puncak transformasi ke-9 dari level bintang tengah, aku secara alami akan membantumu. Sekarang, kembalikan air bintang yang dingin itu. Hal yang paling sulit untuk dilepaskan adalah apa yang sudah didapatkan. Luo Suixian sangat sedih hingga matanya berkaca-kaca. Xia Qingchen, bagaimanapun juga, kita berasal dari daerah yang sama dan pernah bertemu sebelumnya. Aku bahkan menawarkan diri untuk menjadi pelayanmu. Tidak bisakah kau berpikir untukku? Lian Xing yang sedang membaca dengan tenang di samping, meletakkan bukunya dan menoleh. Bukankah Sialang berkata bahwa dia akan membantumu menerobos ke bintang utama? Xia Qingchen tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia sudah berbicara, tentu saja dia akan melakukannya. Luo Suixian menatap meja yang penuh dengan teh dingin dan nasi dingin dan berkata, apakah aku begitu bodoh berbohong padaku seperti ini? Xia Qingchen sudah sangat tidak bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa mendapatkan makanan hangat. Bagaimana dia masih bisa peduli padaku? Dia akhirnya mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Selain itu, Nona Hua Wenlei berkata, jika kau merasa dirugikan setelah melakukan hal yang tidak berguna, kau selalu bisa meminta bantuannya, kata tetua bertopi bundar itu sambil tersenyum, yang sebenarnya bukan senyuman. Ini, Luo Suixian ragu-ragu. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu Linglong dan Xia Qingchen. Akan tetapi, peringatan lelaki tua itu membuatnya goyah. Ketika dia pertama kali mengikuti Ye Linglong, bukankah dia merasa ada manfaat yang bisa diperoleh? Namun sekarang, Ye Linglong mengikuti Xia Qingchen, dan kondisi Xia Qingchen semakin memburuk. Jika dia terus mengikutinya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Biar aku pikirkan dulu. Luo Suixian merasa ragu-ragu. Orang tua bertopi bundar itu sangat sabar, tetapi Xia Qingchen tidak. Tidak perlu memikirkannya. Ambil saja air bintang yang dingin itu dan pergi. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk Luo Suixian. Baguslah kalau dia mau pergi. Dengan lambaian lengan bajunya, embusan angin kencang bertiup dan mendorong Luo Suixian keluar dari pintu. Pintu dan jendela ditutup dengan bunyi berdenting. Luo Suixian terhuyung-huyung. Dia sedikit linglung. Dia bahkan belum mempertimbangkannya dengan jelas, dan Xia Qingchen sudah mengusirnya. Rasa kehilangan yang mendalam membuncah di hatinya. Xia Qingchen sama sekali tidak pernah menaruhnya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia marah tanpa alasan. Bukankah dia lebih berbakat? Apakah kamu harus meremehkanku seperti ini? Luo Suixian merasa kasihan pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah memikirkan bagian mana dari dirinya yang layak mendapatkan perhatian Xia Qingchen. Seperti kata orang dahulu, orang jujur tidak akan diberi makan oleh pengemis. Luo Suixian menerima sedekah orang lain, dan bahkan ketika Xia Qingchen berulang kali memintanya untuk mengembalikannya, dia tetap menolaknya. Dia bahkan tidak menghormati dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengharapkan Xia Qingchen menghormatinya? Baiklah, aku akan mencari orang lain, kata Luo Suixian dengan marah. Status Nona Hua Wenlei sangat mulia dan dia memperlakukannya dengan baik. Dia bahkan bersedia menerimanya. Xia Qingchen, di sisi lain, tidak berubah menjadi debu, dan dia tidak membencinya. Dia mengikutinya sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya, dia mengusirnya. Baiklah, kalau begitu dia akan bergabung dengan Hua Wenlei dan membuatnya menyesal. Bab 1055, Komandan Perbatasan Selatan. Di bawah pimpinan tetua bertopi bundar, Hua Wenlei datang ke ruang tamu ketujuh. Dia merasakan energi spiritual yang sangat kaya di aula, melihat orang-orang terhormat, dan kemudian melihat makanan lezat di atas meja. Luo Suixian merasakan udaranya hangat dan manis. Nona Hua Wenlei, orang yang Anda cari ada di sini. Tetua bertopi bundar itu tersenyum dan melangkah mundur. Luo Suixian merasa bahwa dia patuh dan membungkuk. Terima kasih, Saudari Hua, atas hadiahmu. Luo Suixian sangat berterima kasih.
Suasana di meja di ruangan itu sedikit tegang. Mereka menatap Luo Suixian dengan jijik. Dia benar-benar telah meninggalkan Xia Qingchen dan datang ke sini. Dengar, kau bahkan memanggilnya kakak. Mulut Hua Wenlei penuh dengan ejekan. Sayangnya, Luo Suixian tidak mengerti. Dia memuji dirinya sendiri, berkat saudari Hua, Luo Suixian bersedia melayanimu. Dia sudah berhayal dalam benaknya bahwa dia akan berdiri di samping Hua Wenlei, dan Xia Qingchen akan terlihat sangat menyesal karenanya. Namun, kenyataannya kejam dan tak kenal ampun. Hua Wenlei tidak hanya tidak menerimanya, tetapi dia juga mendecakkan bibirnya. Cek cek cek, dasar anjing yang tidak setia, datang begitu saja setelah aku perintahkan, haha. Mendengar ini, senyum di wajah Luo Suixian menegang. Dia bergumam, saudari Hua, apa maksudmu? Hua Wenlei terkekeh, kakak. Menurutmu, siapa dirimu yang layak menjadi adikku? Luo Suixian segera menundukkan kepalanya dan mengubah cara dia menyapanya. Luo Suixian memberi hormat kepada Tuan Hua. Saya bersedia melayani Tuan Hua. Hehe, aku tidak peduli dengan anjing yang menungguku. Hua Wenlei melambaikan tangannya dengan jijik. Pergilah. Sungguh menjijikkan untuk dilihat. Tidak ada seorang pun yang menyukai pengkhianat. Jika dia bisa mengkhianati tuannya hari ini, dia bisa mengkhianati dirinya sendiri besok. Luo Suixian membeku di sana, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia merasa terhina, kamu yang mengatakan bahwa aku bisa bergabung denganmu. Akulah yang menyuruhmu pergi, kata Hua Wenlei acuh tak acuh. Pada saat ini, Luo Suixian akhirnya mengerti bahwa Hua Wenlei sama sekali tidak peduli padanya. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa mempermalukan Xia Qingchen atau tidak. Merasakan tatapan menghina dari para pelayan, Putra Suci 9 Bintang, dan penguasa kota surga selatan di ruang tamu ketujuh, Luo Suixian terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Penghinaan yang tak terlupakan bergema di hatinya. Dia belum pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya dalam hidupnya. Tuan kota nantian, aku tidak ingin bertemu wanita ini lagi. Melihat dia masih belum pergi, Hua Wenlei terlalu malas untuk membungkuk dan berdebat dengannya. Penguasa kota surga selatan menatapnya, dan lelaki tua bertopi bundar di luar pintu pun mengerti. Ia mencengkeram kerah baju Luo Suixian dan menyeretnya keluar. Sambil berjalan, ia berkata dengan nada aneh, Nona Luo Suixian, tidak mudah menjadi burung phoenix di dahan pohon. Jadilah burung gagak saja, katanya. Dia tahu ini akan terjadi. Bagaimana Hua Wenlei bisa menyukai orang seperti Luo Suixian? Tenang saja, Hua Wenlei meregangkan tubuhnya dengan malas, suasana hatinya sedang tidak enak. Pada saat ini, seorang penjaga di pintu masuk bergegas datang untuk melapor. Sambil berlari, dia berteriak dengan napas terengah-engah, Tuan Kota. Tuan Kota, ini buruk. Pasukan perbatasan selatan, ayo, mereka ada di sini. Penguasa kota surga selatan berkata dengan tenang, ada apa dengan teriakan-teriakan dan pertengkaran itu? Apa yang aneh dengan kedatangan tentara perbatasan selatan? Bukankah Hu Xiong hanya makan nasi dingin dan minum teh dingin di ruang tamu nomor 1 di seberangnya? Siapa di sini? Tanyanya perlahan setelah jeda. Penjaga itu terengah-engah, ya, itu. Sebelum dia sempat berteriak, sebuah suara kasar datang dari luar rumah tuan kota. Tentara perbatasan selatan, Jenderal Zhao telah tiba pada hari pertama. Oh, dia hanya seorang jenderal. Apakah perlu merasa begitu khawatir? Diam. Penguasa kota surga selatan berkata dengan tenang, beritahu Jenderal Zhao dan anak buahnya untuk diam dan berlutut di luar pintu. Keterlaluan sekali, dia bahkan berani berteriak di depan rumah bangsawan kota, bagaimana jika dia mengganggu tamu kehormatan? Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, terdengar suara kasar lain meledak bagaikan guntur yang teredam. Jenderal Zhou dari daerah militer kedua Legiun Selatan telah tiba. Penguasa kota surga selatan sedikit marah. Dia membanting sumpit di tangannya ke atas meja dan berteriak, orang-orang, bawa semua orang yang berteriak ke dalam penjara dan tunggu hukuman mereka. Itu benar-benar membalikkan langit, satu demi satu. Jenderal Wu dari Tuan ketiga Legiun Selatan telah tiba. Tentara Nanjiang, Jenderal Ouyang dari Tuan keempat telah tiba. Legiun Selatan, Jenderal Su dari daerah militer kelima telah tiba. Tentara perbatasan selatan, Tuan Jenderal Wang ke-9 telah tiba. Berbagai teriakan bergema di langit kota surga selatan.
Ekspresi wajah penguasa kota surga selatan yang cemberut akhirnya menjadi serius. Dengan tambahan Wu Xiong yang telah tiba lebih awal, bukankah itu berarti ke-10 jenderal tentara perbatasan selatan hadir? Bukankah mereka semua berada di wilayah Jiuli, menjaga perbatasan selama 2 tahun? Mengapa mereka semua datang ke ibu kota perbatasan selatan? Dia segera menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Siapa yang menyuruh mereka meninggalkan pos mereka dan datang ke ibu kota perbatasan selatan? Apakah itu Komandan Bai? Penguasa kota surga selatan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar di langit. Mereka datang atas kemauan mereka sendiri, itu bukan urusanku. Penguasa kota surga selatan gemetar, dan matanya menyipit. Itu. Di luar rumah tuan kota, ke-10 jenderal berdiri tegak dan berteriak serempak, "Selamat datang, Komandan Bai." Sekelompok kuda perang berbaju besi emas berlari kencang dari luar kota bagai kilat. Kuda perang itu berlari kencang, mengepulkan awan debu. Dalam kabut, terlihat seorang lelaki tua botak berbaju besi menyerbu dengan sikap yang mengesankan. Di belakangnya, ada sekelompok pengawal agung berjubah merah. Setiap orang dari mereka bersemangat dan tatapan mereka tajam. Rumah tuan kota berjarak 10 mil dari gerbang kota, tetapi tim ini datang bagaikan kilat, tiba dalam sekejap. Ketika tiba di depan rumah besar tuan kota, lelaki tua botak itu menekan kepala kudanya dan melompat setinggi 500 kaki ke udara. Kemudian, seperti meteorit, ia jatuh tepat ke dalam kolam yang mengelilingi ruang tamu rumah besar tuan kota. Hualala, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Air di kolam terciprat ke segala arah, membasahi tanah. Penguasa kota surga selatan segera bergegas keluar dan melihat lelaki tua botak di kolam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bai Zantian, Komandan Bai. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia buru-buru melangkah maju dan melompat ke dalam kolam, tidak peduli bahwa dirinya basah. Dia mendukungnya dan berkata, "Jika kamu akan datang, mengapa kamu tidak memberitahu jenderal ini? Jenderal ini bisa saja keluar kota untuk menyambutmu." Di depan Byzantian, penguasa kota surga selatan telah memanggil dirinya sendiri sebagai jenderal. Ini karena, Jenderal Nan, adalah zona perang, dan perang besar dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, sebagai komandan Legiun Perbatasan Selatan, ia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan semua urusan di perbatasan selatan. Penguasa kota surga selatan harus menundukkan kepalanya di depannya. "Cepat, ambil handuk. Apa yang kalian lakukan?" Penguasa kota surga selatan memarahi lelaki tua bertopi bundar itu. Byzantian melambaikan tangannya dan mendorongnya, sambil berkata, "Persetan dengan kentut ibumu. Aku bukan wanita, apakah aku selemah itu?" Dia melompat keluar dari kolam dan berkata, "Saya mendengar bahwa si tua besar datang ke perbatasan selatan kita secara pribadi dan menjadi tamu di kediaman Anda." Penguasa kota surga selatan segera keluar dan berkata, "Jangan khawatir, Komandan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Dia menunjuk ke ruang tamu 7, dan melihat semua orang di dalam sudah berdiri. Selain Putri Yanyu yang relatif tenang, orang-orang lainnya merasa gugup dan bahkan sedikit takut. Bab 1056, Kemarahan yang Besar. Dari semua panglima di wilayah dingin, Byzantian bukanlah orang yang memiliki prestasi militer paling cemerlang, tetapi dia jelas yang paling dihormati. Dia telah membantai banyak sekali orang barbar dalam hidupnya. Yang paling dia lakukan adalah mengubur hidup-hidup 20.000 tawanan barbar. Dia adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang barbar. Tentu saja, rasa hormat mereka kepadanya bukan hanya karena ia kejam terhadap musuh-musuhnya. Sebaliknya, Byzantian bersikap kejam terhadap rakyatnya sendiri. Siapapun yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksinya akan dihukum berat. Yang paling terkenal adalah 10 tahun yang lalu, ketika putra bungsu Pangeran Liang, Pangeran ke-10, dan ahli waris beberapa kepala istana datang ke perbatasan selatan untuk bepergian. Ketika mereka melewati sebuah desa, mereka melihat seorang gadis yang tampak seperti bunga anggrek di sebuah lembah yang kosong. Mereka tergoda untuk mempermainkannya, mengancam dan merayunya. Setelah itu, gadis itu bunuh diri karena malu. Begitu masalah ini menyebar, hal itu memicu kemarahan masyarakat di perbatasan selatan. Perbatasan selatan merupakan tempat yang masyarakatnya keras, dan hal ini langsung memicu serangkaian kerusuhan. Pada saat itu,
Penguasa kota Tianan telah mengirimkan pasukan untuk melindungi Pangeran ke-10 dan yang lainnya dan menyuruh mereka kembali ke kota Liangsu. Bai Zhantianlah yang secara pribadi memimpin dua pasukan wilayah militer untuk menahan Pangeran ke-10 dan yang lainnya untuk dihukum di depan umum. Ketika Pangeran Liang mengetahui hal ini, ia mengeluarkan 3 dekrit kekaisaran berturut-turut, meminta Bai Zhantian untuk membebaskan para tahanan dan memastikan mereka kembali dengan selamat. Pada akhirnya, Bai Zhantian menolak menerima dekrit itu dan secara terbuka memenggal kepala Pangeran ke-10 dan ahli waris beberapa penguasa istana. Kemudian dia menangkap penguasa kota surga selatan dan mengirimnya ke Guillotin. Ketangguhan dan kekejaman metodenya menggemparkan dunia keren. Dikatakan bahwa Pangeran Liang akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pada saat ini, wilayah Lulan melihat pergerakan di perbatasan selatan dan memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk. Baru pada saat itulah Pangeran Liang menghentikan persoalan itu, dan tidak berani menyelidikinya lebih jauh. Di antara semua jenderal, yang paling bisa mengintimidasi orang-orang launan adalah Bai Zhantian, yang tangannya berlumuran darah. Hal ini senantiasa menjadi peringatan bagi anak-anak bangsawan di kota Liangsu. Kamu boleh berbuat apa saja, tapi jangan menimbulkan masalah di wilayah Bai Zhantian. Seberapapun keras otak mereka, dapatkah mereka sekeras otak Pangeran ke-10? Bai Zhantian pernah membayangi masa kecil mereka. Putri Komandan Yanyu dan yang lainnya tidak berniat menemui komandan yang terkenal kejam ini. Siapa yang tahu bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka? Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Ini adalah Putri Yanyu, penguasa kota surga selatan memperkenalkan sambil tersenyum. Orang pertama yang ia perkenalkan adalah Putri Komandan Yanyu. Yang terakhir memperlihatkan senyum tenang. Bai Zhantian menatapnya sekilas, dan wajahnya yang garang mengangguk ringan. Ya, dia terlihat seperti Pangeran ke-10. Kaca, wajah Putri Komandan Yanyu menegang. Tangannya gemetar, dan meja teh di sampingnya pun terguling. Saat itu, pria kejam inilah yang telah membunuh saudara laki-lakinya yang ke-10. Sisanya adalah anak-anak Sein Bintang 9. Ini adalah Hua Wenlei, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Kata penguasa kota surga selatan. Hua Wenlei membungkuk dan berkata dengan sangat hormat, saya berterima kasih kepada Komandan Bai karena datang menemui kami secara langsung. Saya bahkan lebih takut lagi. Namun siapa sangka alis Bai Zhantian akan berkerut. Mana orang itu? Mereka adalah orang-orang yang sedang kamu cari, kata penguasa kota surga selatan dengan terkejut. Hua Wenlei berdiri dengan terkejut dan berkata, Komandan Bai, namaku Hua Wenlei. Aku peringkat kedua di antara anak-anak Sein Bintang 9. Kami di sini atas nama Pangeran Liang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bai Zhantian meraung, aku tidak peduli siapa yang kau wakili. Beberapa bocah nakal dari tempat perlindungan Bintang 9, apakah menurutmu mereka layak untuk dikunjungi secara pribadi? Dia telah membunuh pangeran tanpa ragu-ragu, dan dia bahkan harus melakukan perjalanan ribuan mil untuk bertemu beberapa junior dari kuil Bintang 9. Kapan dia, Bai Zhantian, pernah jatuh serendah itu? Orang yang aku cari adalah Dewa Perang Xia Qingchen. Bai Zhantian berbalik dan mencengkeram kerah baju penguasa kota surga selatan. Bukankah dia ada di rumahmu? Apa? Penguasa kota surga selatan sangat terkejut. Dia ada di perbatasan selatan. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Kali ini, Xia Qingchen datang sendiri dan tidak memberitahu orang-orang di perbatasan selatan. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia datang. Bai Zhantian mengangkat tangannya, seolah-olah hendak menamparnya. Jangan berpura-pura. Aku ingin bertemu dengan Dewa Perang. Tuan Xia, Tuan Kota Surga Selatan berkedip ketakutan. Aku belum pernah melihat Tuan Xia. Hah? Bai Zhantian sedikit bingung. Ini tidak mungkin benar. Sebelum Wu Xiong meninggalkan kamp militer, dia berkata bahwa dia akan menuju ke kota surga selatan untuk menyambut Xia Qingchen. Tidak ada alasan baginya untuk salah. Selain itu, dia pernah ke daerah tempat burung itu turun sebelumnya. Orang-orang di sana mengatakan bahwa Wu Xiong memang telah menerima seorang pemuda bermarga Xia. Itu pasti Xia Qingchen. Mereka semua telah pergi ke rumah tuan kota, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terlihat? Pada saat ini, sebuah suara yang tidak pasti datang dari belakangnya. Komandan Bai, mengapa Anda mencari Tuan Muda Xia?
Putri Komandan Yanyu merasa khawatir dalam hatinya. Xia Qingchen telah mengeksekusi seorang jenderal di perbatasan selatan, dan jenderal itu adalah bawahan Bai Zantian. Sulit untuk menjamin bahwa Bai Zantian tidak ada di sini untuk membalas dendam. Tuan Xia benar-benar ada di sini. Di mana dia? Suara Bai Zantian keras dan jelas, hampir seperti raungan. Gelombang suara yang kuat menyebabkan rambut dan pakaian Putri Yanyu berkibar. Dia berkata dengan cemas, "Komandan Bai, tolong jelaskan alasannya." Gadis sialan, jika kau terus bertele-tele seperti ini, aku akan menebasmu dengan pedangku, apa kau percaya padaku? Bai Zantian meninggalkan penguasa kota surga selatan dan melangkah menuju Putri Yanyu. Melihat hal ini, penguasa kota surga selatan tidak berani membiarkan Putri Yanyu terluka. Dia segera berkata, "Komandan, Tuan Muda Xia yang dia sebutkan ada di ruang tamu pertama." Bai Zantian berbalik dengan ekspresi ragu di wajahnya dan berjalan menuju pintu masuk Aula No. 1. Orang-orang lainnya mengikutinya dari kejauhan, tidak bisa makan. Panglima pasukan perbatasan selatan, Bai Zantian, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Xia. Gubernur Kota Surga Selatan, Putri Komandan Yanyu, Hua Wenlei, dan Luo Suixian yang belum pergi jauh, terkesiap ketika melihat Bai Zantian yang terkenal kejam membungkuk di depan pintu ruang tamu nomor 1 yang tertutup rapat. Dia menolak menerima dekrit kekaisaran Pangeran Liang. Dia selalu menghormati pangeran. Kebiadaban kaum barbar dipadamkannya dengan senyuman. Seorang komandan yang kuat dan tak tertandingi benar-benar tunduk kepada seorang pemuda. Berderak, pintunya terbuka tanpa suara. Xia Qingchen berdiri di ambang pintu, kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menatap Bai Zantian yang sedang membungkuk. Dia berkata dengan tenang, "Anda terlalu sopan, Komandan Bai." Bai Zantian mengangkat kepalanya dan menatap wajah muda pemuda itu yang tak terbayangkan. Wajahnya yang tua dan garang bergetar karena kegembiraan. Bai Zantian memberi hormat pada Tuan Xia. Dia membungkuk dalam sekali lagi. Kedua busur itu tak mampu mengungkapkan rasa hormat dalam hatinya. Xia Qingchen tersenyum. "Aku bukan lagi anggota istana militer. Kau tidak perlu membungkuk." Dewa perang yang konon katanya itu telah lama menghilang bak debu saat token istana militer diserahkan. Bai Zantian berdiri tegak sekali lagi dan memberi hormat standar militer kepada Xia Qingchen. Dewa perang akan selalu berada di hati para prajurit perbatasan yang dingin. Xia Qingchen merasa canggung. Dia bisa merasakan jiwa besi seorang prajurit sejati darinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi hormat militer. "Komandan Bai, silakan masuk dan duduk." Bai Zantian menatap Xia Qingchen, matanya penuh keheranan saat dia mendesah kagum. "Pahlawan datang dari yang muda. Aku sudah tua. Wilayah yang sejuk adalah duniamu." Dia melangkah masuk dan melihat teh dingin dan nasi di atas meja. Kegembiraan di wajahnya segera memudar dan berubah menjadi awan gelap. "Surga, Selatan, Kota, Tuan, apakah begini caramu memperlakukan Tuan Xia?" Dia menggertakkan giginya, wajahnya semarah singa. Dewa perang wilayah dingin, seorang pahlawan yang telah memberikan sumbangsih yang tak tertandingi, sebenarnya ditempatkan di aula paling biasa dan menyajikannya teh dingin dan makanan dingin. Adapun anak-anak Sein bintang 9 yang omong kosong itu yang tidak memberikan kontribusi apapun, mereka diperlakukan dengan standar dan makanan lezat yang luar biasa. "Apa yang kau anggap sebagai dewa istana militerku?" Bai Zantian meraung marah. Gelombang suara meledak, mengguncang penguasa kota surga selatan di pintu dan melemparkannya ke dalam kolam. Bab 1057, siapa yang kamu pikirkan kamu? Penguasa kota surga selatan terhuyung keluar dari kolam dan menjelaskan dengan suara gemetar, "Tapi aku tidak tahu kalau itu adalah Tuan Xia." Seberapa terkenalkah Xia Qingchen di perbatasan selatan? Sebagai penguasa ibu kota, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Kalau mereka tahu dia datang, mereka pasti akan memperlakukannya dengan standar lebih tinggi daripada putra suci 9 bintang. Lagi pula, status Xia Qingchen di hati orang-orang perbatasan selatan bahkan lebih tinggi daripada Pangeran Liang. Kalau begitu, kau tidak perlu lagi menjadi penguasa kota surga selatan. Kata Bai Zantian dingin. Sang penguasa kota surga selatan menggigil. Bai Zantian juga pernah mengatakan hal yang sama sebelum mantan penguasa kota surga selatan dikirim ke guilotin. Dia buru-buru berkata, "Saya benar-benar tidak bersalah."
Tolong periksalah, Komandan. Saya hanya tahu bahwa Sang Putri dan Sein Bintang 9 ada di sini. Saya tidak tahu bahwa Lord Xia ada bersama kita. Bai Zantian menatapnya dengan dingin, namun dia tidak melanjutkan masalah itu. Kali ini, kedatangan Xia Qingchen memang sangat tiba-tiba, dan dia baru menyadarinya kemudian. Wajar jika penguasa kota Southern Heaven City tidak mengetahui hal ini. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Tidak apa-apa jika kau mengatur agar Tuan Xia tinggal di ruang tamu pertama. Tapi, apa maksudmu dengan teh dingin dan makanan dingin? Apakah ini cara tuan kotamu memperlakukan tamu? Bai Zantian menunjuk sup dingin di atas meja. Sekalipun tamu di kamar tamu nomor 1 bukan tamu terhormat, dia tetap harus diperlakukan normal, kan? Meja yang penuh dengan teh dingin dan makanan dingin jelas merupakan sebuah penghinaan. Penguasa kota surga selatan berdiri berjinjit dan mendapati bahwa semua hidangan dan teh spiritual di atas meja sudah dingin. Ia sangat marah. Makanan dingin di kediaman utama kota biasanya dimakan anjing. Siapa yang sebenarnya membawa makanan itu untuk dimakan Xia Qingchen dan yang lainnya? Siapa yang melakukan ini? Kata penguasa kota surga selatan dengan marah. Dia hanya memerintahkan Wu Xiong dan yang lainnya untuk makan di ruang tamu nomor 1 dan tidak mengganggu Sang Putri dan Sein Bintang 9. Dia tidak memerintahkan mereka untuk menghina mereka dengan sengaja, kan? Mendengar auman tuan kota, semua pelayan perempuan menundukkan leher mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Sukuan, kemana saja kau selama ini? Tanya penguasa kota surga selatan. Urusan di ruang tamu berada di bawah kendali pengurus rumah tangga, Sukuan. Dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas teh dingin dan makanan dingin ini. Sukuan, yang mencengkeram kerah Luo Suixian dan menyeretnya pergi, membeku di sudut dengan wajah pucat. Separuh tubuhnya tersembunyi di balik pohon willow, memohon kepada penguasa kota surga selatan agar tidak menemukannya. Saat Bai Zantian membungkuk di depan pintu rumah Xia Qingchen, dia sudah tahu bahwa malapetaka besar akan menimpanya. Dia hanya menyimpan sedikit harapan dan merasa bahwa yang terburuk belum terjadi. Sukuan menelan ludah dan berjalan mendekat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan kota." Penguasa kota surga selatan menunjuk nasi dan hidangan yang dingin dan berkata, "Apa-apaan makanan ini? Jangan bilang itu kelalaianmu. Dapur rumah bangsawan kota sangat ketat. Makanan dingin tidak boleh keluar dari dapur tanpa izin, apalagi disajikan ke meja tamu." Wajah Sukuan memucat dan keringat dingin mengucur di dahinya. Pikirannya kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. "Bicaralah," teriak sang penguasa kota. Kaki Sukuan lemas, dan dia berlutut di tanah. "Memohon, Tuan kota, mohon ampun. Aku melakukan ini karena Hua Wenlei menghasutku. Dia tidak punya dendam dengan Xia Qingchen dan yang lainnya. Mengapa dia harus mempermalukan mereka? Dia hanya melakukan hal itu karena instruksi Hua Wenlei." Hua Wenlei. Mata Bai Zantian yang ganas berkilat saat dia melompat ke arah Hua Wenlei. "Kau pasti Sein Bintang 9 peringkat kedua yang menyebalkan itu, Hua Wenlei." Banyak pasang mata yang tertuju padanya, membuat jantung Hua Wenlei berdebar kencang. Dia memasang ekspresi tenang dan berkata, "Komandan, mohon hormati tempat perlindungan Bintang 9. Kami adalah pilar masa depan wilayah yang sejuk. Kami memikul." "Pa!" Kilatan petir hitam tiba-tiba menembus udara dan mengenai bahu Hua Wenlei. Dengan suara teredam, tubuh Hua Wenlei terlempar ke belakang seolah tersengat listrik. Ia menghantam paviliun di samping kolam, dan pecahan besar ubin kaca pecah. Bahu Hua Wenlei berlumuran darah. Kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir deras. Tubuhnya terjatuh dari paviliun bagaikan kulit babi yang kehilangan kekuatannya dan menghantam tumpukan batu bata yang pecah. Suara mendesing. Bai Zantian menarik telapak tangannya, dan cambuk kulit yang berkilauan dengan cahaya spiritual tersarungkan di pinggangnya. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. "Siapakah dirimu, sehingga kau bisa menjadi pilar dunia yang dingin? Pilar Liang Jingku dipermalukan olehmu, parasit kotoran anjing ini." Penguasa kota surga selatan terdiam. Ia segera berkata, "Panglima, mohon berbelas kasihan. Bagaimanapun, ia berada di bawah perintah raja untuk bertanding dengan para jenius seangkatan di launan. Ia ada di sini untuk memenangkan kejayaan bagi negara." Tatapan Bai Zantian penuh dengan penghinaan, dan dia berkata dengan nada menghina,
kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu membawa titah raja. Kamu bisa bersikap jahat dan menghina dewa perang alam dingin. Tanyakan padanya, berapa banyak musuh yang telah dia bunuh, berapa banyak perang yang telah dia ikuti, berapa banyak orang di wilayah dingin yang telah dia lindungi, dan berapa banyak wilayah yang telah dia pertahankan. Tuan Xia telah bertempur dalam 2 pertempuran dan membunuh hampir 1 juta musuh. Dia telah mengangkat pamor wilayah Liang, melindungi rakyat wilayah Liang, dan mempertahankan wilayah yang luas. Orang seperti itu sebenarnya sedang diinjak-injak oleh makhluk-makhluk seperti serangga ini. Sang penguasa kota surga selatan memaksakan senyum. Barangkali Xia Qingchen tidak dipandang dengan kepentingan khusus di kota Liangzhu, namun di perbatasan selatan dengan adat istiadat rakyat yang gagah berani, pengaruhnya jauh melampaui imajinasi Hua Wenlei. Hua Wenlei mungkin mengira bahwa dirinya lebih unggul dari Xia Qingchen hanya karena dia membawa dekrit kerajaan dan memiliki halo anak suci bintang 9. Inilah sebabnya dia berani menginjak-injak Xia Qingchen dengan begitu sembrono. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa bila dibandingkan dengan Xia Qingchen, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai cahaya kunang-kunang. Dari awal hingga akhir, provokasinya bagaikan badut di mata Xia Qingchen, membuatnya menertawakannya. Pria, mata Byzantian berkilat penuh niat membunuh. Dia bahkan membunuh pangeran tanpa ragu, apalagi Hua Wenlei. Yang terakhir menggigil dan mundur ketakutan, terutama saat dia bertemu dengan mata Byzantian yang haus darah. Rasa panik yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyelimuti hatinya. Kasihanilah, Komandan. Apapun yang terjadi, Hua Wenlei ada di sini untuk membawa kejayaan bagi wilayah Liang. Jika dia dieksekusi di perbatasan selatan, bagaimana orang-orang yang tidak tahu tentang hal itu akan memandang perbatasan selatan kita? Penguasa kota surga selatan segera memohon belas kasihan. Otot-otot di pipi Byzantian menggeliat beberapa kali saat dia mengarahkan cambuknya ke arah Hua Wenlei dari kejauhan. Kemarilah. Hua Wenlei benar-benar ketakutan. Dia menatap Putri Yanyu dengan pandangan memohon, tetapi Putri Yanyu hanya membuang muka tanpa ekspresi. Dia telah berulang kali mengingatkannya untuk tidak sombong, tetapi bagaimana dengan Hua Wenlei? Dia mengira karena kekuatannya berada 1 tingkat lebih tinggi, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun dan bertekad menargetkan Xia Qingchen. Baru sekarang dia berpikir untuk memohon belas kasihan padanya. Sudah terlambat. Tanpa jalan keluar, Hua Wenlei begitu takut hingga air matanya keluar. Dia gemetar saat dia bergerak sejauh 3 meter dari komandan, seolah menunggu akhir dunia. Kamu, Komandan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Byzantian. Dulu dia suka memerintah, sekarang dia gemetar seperti domba kecil. Berlututlah. Byzantian berkata dengan dingin. Hua Wenlei tidak ragu-ragu dan langsung berlutut, takut Byzantian akan mengeksekusinya jika dia tidak puas. Melihat seseorang telah memohon padamu, aku akan mengampunimu kali ini. Kata-kata Byzantian membuat Hua Wenlei merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, kamu dapat menghindari kematian, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Mulai sekarang, bersujudlah kepada Tuan Xia 1000 kali. Kurang 1 kali, dan kau tidak perlu lagi menjaga kepalamu. Bab 1058, sudah terlambat untuk menyesal. Bersujud pada Xia Qingchen. Atau 1000. Rasa harga diri Hua Wenlei yang kuat membuatnya merasa sangat terhina, tetapi kalimat terakhir Byzantian membuat semua perlawanannya lenyap. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani mengatakan tidak, Byzantian akan segera memenggal kepalanya. Aku akan bersujud. Hua Wenlei menatap Xia Qingchen dan memejamkan matanya karena malu. Dia lalu bersujud dengan berat. Tuan Muda Xia, aku salah. Maafkan aku. Namun, sebelum dia bisa mengangkat kepalanya, Byzantian menginjak kepalanya dan membantingnya ke tanah dengan keras hingga terdengar bunyi dentuman. Apakah kamu tahu cara bersujud? Bersujud harus dilakukan dengan suara bersujud yang keras. Bagaimana dengan mengetuk tanah dengan ringan? Hua Wenlei merasa sangat terhina dan mengepalkan tangannya yang berada di tanah. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Wu Xiong, awasi dia. Kalau ada satu suara kurang, aku akan memenggal kepalanya. Byzantian melepaskan kakinya dan mendengus. Siap, Panglima tertinggi. Wu Xiong dengan senang hati menerima perintah itu. Byzantian menatap orang-orang lainnya. Kalian semua dibubarkan.
Lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Penguasa kota surga selatan mengundang Putri Yanyu dan yang lainnya kembali ke ruang tamu ketujuh, tetapi dia tidak punya waktu untuk menemani mereka. Dia bergegas ke ruang tamu pertama dan tersenyum meminta maaf. Tuan Xia, tubuh bangsawan Anda seharusnya tidak tinggal di ruang tamu nomor 1. Silakan pindah ke ruang tamu nomor 8, tidak, ruang tamu nomor 9. Nomor 9 merupakan kamar tamu untuk tamu-tamu penting setingkat kepala istana ke atas, dan sudah 1 tahun tidak dibuka. Energi spiritual di sana sekitar 10 kali lebih melimpah daripada dunia luar. Tidak perlu. Xia Qingchen menolak tanpa berpikir. Tempat ini cukup tenang. Dia tidak peduli dengan sedikit energi spiritual itu. Penguasa kota Nantian City berada dalam posisi yang sulit. Dia keliru mengira bahwa Xia Qingchen sedang marah dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengganti meja dengan hidangan yang lebih baik untukmu." Sudah kubilang, tidak perlu. Xia Qingchen mengerutkan kening. Komandan, masuklah. Mari kita bicara. Lian Xing dengan bijaksana menyingkirkan buku itu, lalu berdiri dan berkata, "Kami akan menunggumu di luar." Dia, Dendam, Bai Xiaozu, dan Ye Linglong semuanya pergi, hanya menyisakan mereka berdua. Penguasa kota surga selatan mengerutkan kening dan mendesah. Kita dalam masalah. Xia Qingchen telah menolaknya 2 kali berturut-turut. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia memiliki pendapat tentangnya. Dia harus memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Jika tidak, jika Xia Qingchen mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Bai Zantian, dialah yang akan mendapat masalah. Tiba-tiba, dia melihat Lian Xing dan yang lainnya berjalan keluar. Hatinya tergerak dan dia segera melangkah maju sambil tersenyum. Semuanya, selamat datang di rumah Tuan Kota. Ini beberapa hadiah kecil, satu untuk kalian masing-masing. Dia mengeluarkan botol giok 9 warna dari artefak spasialnya. Kabut dingin menyelimuti botol giok itu dan tidak menghilang dalam waktu lama. Melalui botol jade, 7 buah seukuran ibu jari yang tampak seperti bayi manusia tertidur di dalam botol jade. Apa ini? Lian Xing berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Xiong mengikuti arah pandangannya, dan pupil matanya tanpa sadar mengecil, salah satu dari 3 buah dewa di wilayah Lounan, buah bayi surgawi. Di hutan purba tak berujung di wilayah Lounan, tumbuh harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat di dunia luar. Di antara semua itu, buah bayi surgawi adalah buah spiritual paling terkenal di wilayah Lounan dan dikenal sebagai salah satu dari 3 buah dewa besar. Efek yang paling nyata dari item ini adalah peningkatan kultivasi seseorang. Seorang bintang besar dapat menembus level kultivasi tertentu di tempat hanya dengan mengambil satu. Akan tetapi, itu hanya efektif bagi mereka yang memiliki panca indera astral utama. Jika dikonsumsi oleh seorang kultivator tingkat bintang menengah, biasanya dapat menembus 2 tingkat. Jika dikonsumsi oleh seorang kultivator tingkat bintang menengah di puncak transformasi ke-9, tidak hanya dapat membantunya menerobos, tetapi juga meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Banyak orang di wilayah dingin memimpikannya. Sayangnya, tanaman ini tumbuh di wilayah launan yang berbahaya, dan bahkan orang barbar pun kesulitan memetiknya. Orang-orang di alam dingin bahkan tidak akan berpikir untuk masuk dan mengambilnya. Botol berisi 7 buah bayi surgawi ini adalah hidangan berharga yang telah ditukarkan oleh penguasa kota surgawi selatan dengan harga yang sangat mahal. Ia siap untuk memberikannya kepada bawahannya yang paling menguntungkan. Namun sekarang, dia hanya bisa mengeluarkannya dan menyuap orang-orang di sekitar Xia Qingchen. Kalau saja Xia Qingchen datang untuk menanyainya, tidak akan ada seorang pun yang akan berbicara membelanya. Orang tua, kau benar-benar ingin memberi kami hal yang baik seperti itu. Graji menjilati mulut anjingnya dan berkata, tergoda. Tentu saja, penguasa kota surga selatan enggan melakukannya, tetapi dia harus berusaha keras untuk menebus kesalahannya. Tentu saja, aku hanya berharap kamu bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik di hadapan Tuan Xia. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada Graj. Graji terkekeh dan menerimanya tanpa basa-basi. Bagus. Jangan khawatir, serahkan saja pada Tuan Anjing. Aku janji Tuan Chen tidak akan menyalahkanmu. Penguasa kota surga selatan sangat berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lian Xing menggelengkan kepalanya dan mengungkapkannya. Dengan kemurahan hati sialang,
Aku tidak mau repot-repot bersikap perhitungan denganmu. Tidak apa-apa jika kau tidak memberi anjing sialan ini keuntungan apapun. Penguasa kota surga selatan tersenyum pahit. Karena aku sudah memberikannya, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Kalau tidak, kalau dia membuat anjing itu tidak senang, bagaimana kalau anjing itu lari untuk mengeluh? Lagi pula, jika dia sudah memberikannya pada anjing ini, bagaimana mungkin dia tidak memberikannya pada anjing lainnya? Dengan susah payah, dia mengeluarkan buah bayi surgawi dan memberikannya kepada Lian Xing, Bai Xiaozu, dan Ye Linglong. Bahkan Wu Xiong memperoleh satu secara tidak sengaja. Aku juga punya satu, kata Wu Xiong, terharu dengan bantuan yang tak terduga itu. Penguasa kota surga selatan menghela napas dan menepuk bahunya, zona pendaratan burung telah menyinggungmu, mohon maafkan aku. Di masa mendatang, jika kau punya waktu, silakan datang ke rumah penguasa kota sesering mungkin. Wu Xiong langsung merasa sangat terhormat. Penguasa kota Tiannan tidak pernah bersikap sopan kepada para jenderal tua yang telah menjaga perbatasan selatan selama bertahun-tahun. Dialah satu-satunya yang tidak hanya memberinya buah-buah bayi surgawi yang sangat berharga, tetapi juga mengundangnya untuk sering datang. Semua ini dilakukan karena Xia Qingchen. Dia merasa menyesal dalam hatinya, tetapi dia menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Xia Qingchen. Dia memeluk Xia Qingchen erat-erat, pohon besar ini. Di masa depan, dia akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Penguasa kota Tiannan melihat sekeliling dan melihat Luo Suixian yang sendirian tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan sedih, Nona Luo Suixian, ini untukmu. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan buah bayi surgawi, dia dihentikan oleh Lian Xing. Dia berkata dengan santai, aku paling benci pengkhianatan dalam hidupku. Karena dia telah memilih sekte lain, dia tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu memberinya buah bayi surgawi karena kamu pikir kesan sialang terhadapmu terlalu baik? Penguasa kota surga selatan memikirkannya dengan saksama. Siapa yang suka pengkhianat? Atau apakah dia seorang pengkhianat yang dapat dengan mudah ditangkap hanya dengan beberapa patah kata? Dia memberi isyarat kepada tetua bertopi bundar untuk datang. Pergi, usir dia. Jangan biarkan Tuan Xia melihatnya lagi, atau Tuan Xia akan kesal. Lelaki tua bertopi bundar itu tega menebus dosanya, jadi wajar saja ia bersedia bekerja keras. Ia berdiri dan berkata, serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuangnya jauh-jauh dan tidak akan pernah membiarkannya muncul di hadapan Tuan Xia lagi. Luo Suixian merasa hatinya seperti ditusuk jarum. Betapa butanya dia sehingga telah salah menilai Xia Qingchen berkali-kali. Yang lebih gawat lagi, kali ini orang yang menggemparkan perbatasan selatan dan amat disegani oleh Panglima perbatasan selatan itu malah pergi dan berubah menjadi sosok mungil yang bersujud memohon ampun dan meminta maaf. Rasa penyesalan yang mendalam menggema di hatinya. Dia benar-benar menyesalinya. Dia tidak seharusnya menyerahkan masa depan cerah 100 tahun hidupnya hanya demi keuntungan kecil. Melihat lelaki tua bertopi bundar itu melangkah agresif, dia menggigit bibirnya dan berlari ke Ye Linglong. Dia berlutut dan berkata, Tuan, jangan usir aku. Karena kerja keras yang telah kulakukan selama 6 bulan terakhir, tolong biarkan aku tinggal. Bab 1059, Kekuatan Rahasia. Beberapa saat yang lalu, dia masih bertekad untuk pergi, tetapi sekarang, dia berlutut dan memohon untuk kembali. Ye Linglong merasa sedikit tidak nyaman. Selama 6 bulan terakhir, Luo Suixianlah yang merawatnya. Seorang anak berusia 10 tahun sedang dalam masa paling polos dan naifnya. Baiklah, tapi aku harus bertanya pada Tuan dulu. Dia berbalik dan mengetuk pintu, Tuan, Luo Suixian ingin kembali. Xia Qingchen berbicara dengan tenang dari balik pintu. Mereka yang meninggalkanku tidak akan bisa tinggal bahkan setelah kemarin. Karena kau sudah pergi, kau tidak perlu kembali lagi. Hari ini, Xia Qingchen lebih kuat darinya, dan dia bersedia untuk kembali. Di masa depan, jika Xia Qingchen lebih rendah darinya, apakah dia tidak akan pernah kembali? Hal yang tidak dapat dipertahankan di dunia ini adalah perpisahan. Oh, Ye Linglong berbalik dan berjongkok. Dia menyentuh kepala Luo Suixian dengan sedih, maaf, Tuan tidak menginginkanmu lagi. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan sepucuk surat tebal dan memasukkannya ke telapak tangan Luo Suixian, ini adalah pengalaman kultivasi yang diberikan kakekku. Ini akan membantumu, jadi aku akan memberikan semuanya kepadamu.
Dengan kata lain, dia harus menjaga dirinya sendiri di masa depan. Tidak, hati Luo Suixian dipenuhi dengan penyesalan. Dia bersujud kepada Hua Wenlei. Xia, Tuan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar salah, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Baru sekarang dia akhirnya mau memanggil Xia Qingchen, Tuan. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika dia beberapa kali tidak mematuhi perintah Xia Qingchen, memintanya untuk menurunkan Leng Xingsui, dia sudah kehilangan kesempatan itu lagi dan lagi. Kesempatan hanya diberikan kepada mereka yang menghargainya, bukan kepada mereka yang menginjak-injaknya berulang kali. Aku tidak ingin mengulang kata-kata yang sama. Xia Qingchen berbicara tanpa perasaan melalui pintu. Sebagian orang dapat tetap di sisinya, sebagian lagi tidak. Luo Suixian termasuk golongan terakhir. Lelaki tua bertopi bundar itu berjalan mendekat dan menarik Luo Suixian berdiri. Dia berkata dengan keras, "Jika kau tidak pergi, aku akan menghajarmu sampai mati." Hati Luo Suixian terasa sedih, dia pun meneteskan air mata penyesalan. Ketika dia diseret oleh Hua Wenlei yang sedang bersujud, dia menjadi marah dan bergegas untuk memukul dan menendangnya seperti orang gila. "Ini semua salahmu, ini semua salahmu." Tanpa Hua Wenlei, bagaimana mungkin dia meninggalkan Xia Qingchen? Bagaimana mungkin dia mengecewakan Xia Qingchen lagi dan lagi? Melihat ini, Wu Xiong menggelengkan kepalanya diam-diam, dasar gadis bodoh. Hua Wenlei memang bertanggung jawab atas situasinya, tetapi bukankah seharusnya dia menyalahkan dirinya sendiri karena tamak akan ketenaran dan kekayaan serta tidak memiliki pendirian yang tegas? Lelaki tua bertopi bundar itu menamparkan bagian belakang kepalanya dengan marah. Luo Suixian pun pingsan dan kemudian diseret pergi. Hua Wenlei akhirnya punya waktu untuk merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Berdebar. Namun, Wu Xiong tiba-tiba menendang dadanya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan dingin, "Siapa yang menyuruhmu berhenti?" Hua Wenlei mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangan marah. Seorang jenderal berani menendangnya. Lanjutkan. Mata Wu Xiong tampak dipenuhi es. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang pisau baja hitam di pinggangnya. Hati Hua Wenlei bergetar. Dia menggertakkan giginya dan terus bersujud. 1, 2, 3, kata Wu Xiong. Aku sudah bersujud 200 kali. Hua Wenlei mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Wu Xiong berkata dengan tatapan mengejek, "Karena kau berhenti atas kemauanmu sendiri, kami akan menganggapnya sebagai memulai dari awal." Lanjutkan. Hati Hua Wenlei dipenuhi kebencian, namun menatap pintu yang tertutup rapat, dia hanya bisa menahan penghinaan dan terus bersujud. Wu Xiong membawa kursi dan menyilangkan kakinya dengan tenang dan tenang. Dia duduk di depannya dan berkata dengan keras, "Sein bintang 9 itu luar biasa. Dia harus bersujud 1000 kali." Dia teringat betapa sombongnya wanita ini ketika dia pertama kali tiba di kota surga selatan. Bahkan dia, Wu Xiong, hanya bisa menjadi batu loncatannya dan berulang kali diturunkan pangkatnya hingga menjadi bukan siapa-siapa. Namun sekarang, anak Sein bintang 9 yang sombong ini bersujud di depannya. Dia tidak bisa berhenti. Wanita bodoh, tetaplah waspada di masa depan. Jangan bersikap bodoh sampai tidak tahu keberadaan macam apa yang sedang kau ciptakan. Wu Xiong terkekeh. Siapa di perbatasan selatan yang mengenalimu? Hua Wenlei. Mereka hanya mengenali dewa perang alam dingin, Xia Qingchen. Di dalam pintu, setelah bertukar beberapa basa-basi, Bai Zantian menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku datang hari ini bukan hanya untuk melihat wajah dewa perang Xia, tetapi juga untuk mengajukan permintaan yang lancang." Xia Qingchen tahu bahwa Bai Zantian ingin meminta bantuan padanya. Jika tidak, Bai Zantian tidak akan memperlakukannya dengan sopan seperti itu. "Bicaralah." Xia Qingchen tidak tampak terkejut. Orang tua ini dengan sungguh-sungguh meminta bantuan Tuan Xia untuk melatih kelompok tempur, kata Bai Zantian sambil mengepal tangan. Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah. Kelompok tempur apa yang bahkan tentara perbatasan selatan tidak bisa latih? Tanyanya. Dari semua legiun, Legiun Perbatasan Selatan mempunyai kekuatan tempur terkuat dan pasukan paling beragam. Dalam hal kemampuan melatih prajurit, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Bai Zantian sebenarnya ingin mempercayakan Xia Qingchen, orang luar, untuk membantu melatih tim tempur beranggotakan 1000 orang. Ini benar-benar membingungkan.
Tentara perbatasan selatan dapat dilatih, tetapi begitu dilatih, mereka akan terbongkar. Saya tidak tahu berapa banyak orang di wilayah Jiuli yang telah memberitahu Lou Lan, kata Bai Zantian. Lou Lan akan tahu tentang kelompok pertempuran yang telah kita latih. Xia Qingchen mengangguk pelan. Apa gunanya melatih kelompok pertempuran ini? Bai Zantian mengepalkan tangannya erat-erat. Di perbatasan antara wilayah Liang dan wilayah Lulan, ada sekelompok bandit ganas yang datang dan pergi tanpa jejak. Mereka sering merampok karavan wilayah Liang, menyebabkan kerugian serius bagi pihak kita. Tidak diragukan lagi bahwa kelompok bandit itu terdiri dari orang-orang barbar. Dahulu ada sejumlah bahan militer untuk produksi mata panah khusus. Tidak mudah untuk mengangkutnya keluar dari wilayah Lulan, tetapi mereka menjarahnya. Akibatnya, mata panah tersebut masih kehabisan stok. Bandit ini sudah menjadi ancaman besar bagi tentara perbatasan selatan kita. Xia Qingchen merenung, bukankah mereka mengirim pasukan untuk mengepung dan memusnahkan mereka? Tentu saja ada. Namun, bandit itu sangat licik. Dia menyelinap ke wilayah Lulan begitu dia merasakan ada yang tidak beres. Jika pasukan kita masuk, kita akan memasuki wilayah Lulan, yang merupakan tindakan agresi. Itu akan dengan mudah menyebabkan konflik militer antara kedua belah pihak. Tetapi ketika kami mengirim pasukan rahasia dalam jumlah kecil, mereka tidak sebanding dengan para bandit. Mereka tahu apa yang menjadi keahlian pasukan kami. Pasukan yang kami kirim sering kali kembali dengan banyak korban. Xia Qingchen akhirnya menyadari masalahnya. Di perbatasan selatan, seseorang telah mengirim pesan kepada para bandit. Oleh karena itu, saya ingin melatih pasukan rahasia yang tangguh namun tidak dikenal untuk memecahkan masalah para bandit. Bai Zantian menatap Xia Qingchen dengan harapan yang dalam di matanya. Saya ingin mengatur beberapa teman di luar angkatan darat untuk melatih saya secara diam-diam, tetapi sulit untuk menjamin bahwa pasukan yang mereka latih akan kuat atau tidak. Surga dapat menjadi saksinya, kata Bai Zantian. Tuan Xia baru saja tiba di perbatasan selatan. Dengan kemampuan Tuan Xia, kau pasti bisa melatih pasukan prajurit berbaju besi. Mata Bai Zantian berkaca-kaca. Pasukan mana yang dibawa Xia Qingchen yang tidak berani dan terampil dalam pertempuran? Dari kelompok pertempuran Yunlan ke kelompok surgawi ungu, siapa di antara mereka yang tidak melompat dari tim biasa menjadi Master Raja? Tuan Xia, tolong jangan menolak dan bantu aku melatih pasukan rahasia yang kuat ini. Kekuatan Xia Qingchen adalah melatih timnya, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Tujuan utama perjalanannya ke perbatasan selatan adalah untuk pergi jauh ke bagian selatan gedung dan menemukan bola api surgawi itu. Dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk melatih tim. Bab 1060, Putra Dewa Barbar. Aku bisa berlatih, tapi aku tidak punya banyak waktu. Paling lama 10 hari, Xia Qingchen merenung. Sulit untuk melatih tim yang layak dalam 10 hari kecuali para prajurit memiliki fondasi yang kuat. Hanya 10 hari. Bai Zantian sedikit kecewa. Akan sulit untuk mencapai banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Saya baru melatih kelompok pertempuran Yunlan selama setengah bulan, jawab Xia Qingchen. Saya baru melatih mereka selama setengah bulan. Ketika ia mengambil alih kelompok pertempuran Cloud Phoenix, kelompok itu berada di posisi terbawah dari 100 kelompok pertempuran di Legiun Barat Laut. Namun, setengah bulan kemudian, situasinya berubah. Baiklah, setengah bulan lagi, kata Bai Zantian, semangatnya kembali. Kalau begitu, aku akan memilih beberapa orang aborigin perbatasan selatan untukmu, asalkan kau bisa mengendalikan mereka. Kalau saja prajurit istana menurunkan 1000 orang, pasti akan ketahuan. Oleh karena itu, cobalah rekrut sebanyak-banyaknya pemuda yang kuat dari luar istana. Xia Qingchen tertawa pelan. Apakah ada prajurit di dunia ini yang tidak bisa dia kendalikan? Bukannya aku meragukan kemampuanmu, kata Bai Zantian. Namun, perbatasan selatan berbeda dari tempat lain. Tempat ini sangat menganjurkan kekuatan bela diri. Jika kamu ingin menaklukkan penduduk asli yang memberontak itu, kamu harus meyakinkan mereka dalam segala hal. Hanya dengan nama Dewa Perang, kamu mungkin tidak bisa menaklukkan mereka. Bai Zantian bertanya dengan cemas. Penduduk asli itu bukan tentara. Meskipun mereka menghormati Xia Qingchen, mereka mungkin tidak sehormat para prajurit angkatan darat. Kalau banyak yang bikin onar, makin susah dilatih. Bawa aku ke sana dalam 3 hari. Juga,
Aku punya syarat, kata Xia Qingchen dengan tenang. Silakan bicara. Setelah kita membasmi para bandit, biarkan aku menggunakan tim ini untuk sementara waktu. Tentu saja, Bai Zantian mengangguk riang. Tidak masalah. Keduanya cocok, dan Bai Zantian berdiri dengan puas. Tuan Xia, saya serahkan semuanya padamu. Dia membuka pintu. Hua Wenlei yang telah bersujud 1000 kali, telah dibawa pergi oleh Putri Yanyu dan yang lainnya untuk perawatan darurat. Karena pada akhir bersujud, dia telah kehilangan akal sehatnya dan pingsan di tanah. Komandan, Tuan Xia, hukumannya sudah selesai, kata Wu Xiong. Bai Zantian mendengus. Jika bukan karena dia ingin bertarung dengan para jenius barbar, bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya dengan mudah? Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Wu Xiong. Xia Qingchen memberi isyarat pada Lian Xing dan yang lainnya. Ayo pergi juga. Tuan Chen, kemana kita akan pergi? Gerutunya dengan kesal. Tatapan mata Xia Qingchen beralih ke pusat kota surga selatan. Di sana, aula besar ilusi yang diselimuti asap membubung dari tanah. Itu seperti mimpi di matanya. Alam yang sejuk, aula Dewa Jenderal. Dia menyebutkan nomor itu dan berjalan pergi. Ada banyak aula suci di alam dingin, dan sebagian besarnya adalah aula Raja Dewa Es. Aula yang berada di ibu kota perbatasan selatan adalah aula utama dari semua aula suci di alam itu. Setiap sub-istana berada di bawah kendalinya. Menatap istana Dewa Agung yang makin dekat, langkah Xia Qingchen ragu-ragu. Sub-istana yang lain baik-baik saja, tetapi istana utama di wilayah pertama adalah tempat yang sangat sensitif. Dia memiliki keilahian dalam tubuhnya, dan beberapa tindakan ceroboh dapat menyebabkan fenomena aneh. Jika itu menyebabkan masalah yang tidak perlu, itu tidak akan baik. Wah, kuil yang sangat besar. Graji mengangkat kepala anjingnya, mata anjingnya penuh dengan keterkejutan. Di tengah kepulan asap dan kemenyan yang tiada habisnya, berdirilah sebuah istana yang bahkan lebih besar dan lebih megah dari istana alam sejuk di tengah-tengah ibu kota perbatasan selatan. Panjang dan lebarnya 10 mil, dan terdapat banyak aula kecil di aula utama. Setiap aula kecil didedikasikan untuk dewa yang berbeda. Di pintu masuk aula, orang-orang datang dan pergi, dan itu bahkan lebih ramai daripada pasar. Kapankah kuil yang pernah dilihatnya di masa lalu pernah semulia kuil yang dilihatnya sekarang? Di kuil paling tengah dan paling megah, terdapat patung giok putih setinggi 100 kaki dengan ekspresi damai dan riasan berwibawa namun lembut. Banyak orang memujanya. Xia Qingchen meliriknya, hatinya yang tenang masih beriak. 1000 tahun telah berlalu, tetapi dia tidak pernah bisa melupakan serangan pedang itu. Dia berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melangkah masuk ke kuil. Kaki kanannya baru saja melewati ambang pintu dan mendarat di tanah kuil, dan seluruh kuil sedikit bergetar. Seperti yang dipikirkan Xia Qingchen, aula utama alam dingin bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan aula dewa kecil biasa. Aula itu sangat cerdas dan dapat merasakan kedatangan makhluk non-manusia. Ekspresi orang-orang di sekitarnya tetap sama. Mereka tidak peduli apa arti sedikit gemetar itu, tetapi itu seharusnya tidak dapat lolos dari persepsi penguasa istana dewa. Xia Qingchen baru saja hendak menarik kakinya ketika sebuah suara yang tenang dan damai terdengar. Suaranya tiba-tiba terdengar dari timur lalu tiba-tiba dari barat, tiba-tiba kuat lalu tiba-tiba lemah, tiba-tiba jauh lalu tiba-tiba dekat, sehingga sulit dipahami. Tiba-tiba, pandangan Xia Qingchen kabur. Seorang lelaki tua dengan mahkota tinggi di kepalanya dan jubah yang disulam dengan bintang-bintang dan bulan yang cemerlang muncul di hadapannya. Wajahnya semegah seorang kaisar. 10 penjaga tua sedingin besi di sampingnya juga muncul. Ke-11 orang itu muncul dalam sekejap. Ini karena kultivasi mereka telah melampaui bulan kecil dan mencapai bulan tengah. Basis kultivasi seorang lelaki tua seperti kaisar mungkin bahkan telah melampaui bulan tengah. Kemunculan mereka menyebabkan tanah yang bergetar menjadi tenang, dan aura yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Orang-orang di sekitar semuanya merasa sangat tertekan, seolah-olah atmosfer telah tersedot keluar. Mereka semua menutupi tenggorokan mereka, tercekik. Lian Xing, si pendendam, dan Bai Xiaozhu semuanya sama, bernapas berat dengan susah payah sementara jantung mereka berdetak lebih cepat. Hanya Xia Qingchen yang sedikit lebih baik, namun kondisinya tidak jauh lebih baik. Senang rasanya memiliki teman dari jauh.
Lelaki tua yang berwajah seperti kaisar itu bersikap acuh tak acuh seperti Dewa Brahma, dan auranya yang sombong menekan sekelilingnya. Xia Qingchen menghela napas dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa para ahli istana dewa akan merasakan kedatangannya secepat itu. Akan tetapi, saat ia hendak berbicara, pandangan kaisar tua itu melewatinya dan menoleh ke belakangnya. Hah! Xia Qingchen menoleh ke belakang dan melihat tidak jauh di belakangnya, seorang pria muda dengan sikap anggun dan mengenakan pakaian cerah dan rapi tengah berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang anggun dan senyum yang tenang dan percaya diri. Pada saat itu, dia berjalan menuju kuil sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya. Aku tidak menyangka akan ketahuan secepat ini. Pemuda itu tersenyum sambil menaiki tangga, melewati Xia Qingchen dan datang ke hadapan lelaki tua itu. Raja Barbar mengatakan kepadaku bahwa orang yang paling menakutkan di dunia yang dingin bukanlah Pangeran Liang, tetapi kepala aula utama. Seperti yang kuduga. Ternyata lelaki tua bertampang seperti kaisar itu adalah penguasa kuil umum alam dingin, Gui Suliu. Dia adalah seniman bela diri tertinggi yang jarang menunjukkan wajahnya. Di seluruh wilayah Liang, satu-satunya orang yang mampu menandingi Gu Qianhen, sang master bela diri tertinggi, hanyalah dia. Gui Suliu menatap pemuda itu dan berkata dengan suara melamun, "Putra Dewa Berserker, seperti dirimu, bukanlah hal yang remeh. Berkat kedatanganmu, kau bahkan dapat mengguncang para dewa." Pemuda di depannya tidak lain adalah penasihat militer generasi itu, Nu Tianyi, dari wilayah Lounan. Dia juga memiliki identitas lain yang tidak diketahui banyak orang, keturunan Dewa Barbar. Ketika Dewa Barbarian menerobos kehampaan dan menjadi dewa, keturunannya secara alami memiliki jejak kekuatan denyut suci. Namun, tidak seperti kubah iblis malam, di mana kekuatan denyut nadi suci lemah dan hampir tidak ada, kekuatan denyut nadi suci Nu Tianyi tidak pernah ada sejak zaman kuno. Dengan kekuatan denyut nadi suci, kultivasinya mencapai puncak dan dia adalah yang terbaik di generasinya. Statusnya juga sangat dihormati, dan bahkan Raja Barbar pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun, mereka tampaknya salah paham. Mustahil bagi keturunan Dewa Barbar untuk menimbulkan keributan di antara para dewa. Hanya raja masa lalu yang bisa menyebabkan fenomena seperti itu.